wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia, saya dari divisi marketing. Di video pembelajaran kali ini saya mau membahas tentang 6 cara menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Pasti ada beberapa karyawan yang memang kadang merasa kerjaan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Apa sih langkah yang tepat dilakukan saat pekerjaan itu tidak sesuai? Nah, di sini kita harus bisa caranya itu harus bisa menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai. Kita harus bisa memahami setiap orang pekerjaan tersebut di sebuah perusahaan agar tidak terjebak dengan kondisi yang tidak nyaman ya. Kadang kesalahan dalam memilih jenis pekerjaan kadang terjadi karena beberapa faktor yang tidak disengaja. Oleh karena itu harus ada solusinya untuk menghadapi kondisi tersebut. Apa sih yang harus kita mengetahui tentang faktor penyebab mendapatkan pekerjaan tidak sesuai? Pekerjaan yang tidak sesuai dengan diri kita biasanya itu berasal dari hati kita sendiri. Nah, karena itu kita tidak menyukai jenis pekerjaan tersebut, tapi terpaksa menerima dan menjalaninya. Sepertinya yang sudah dikatakan sebelumnya ya, bahwasannya ada faktor penyebab yang membuat kita itu melakukan pekerjaan yang tidak kita inginkan. Di antaranya faktornya penyebabnya itu saat kita menerima pekerjaan dalam kondisi yang terdesak ya, atau membutuhkan pekerjaan pada saat itu juga. Karena faktor ekonomi juga sehingga kita terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, dengan kerjaan yang memang mendadak yang tidak sesuai dengan kondisi hati kita. Nah, cara menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai keinginan hati yaitu sebenarnya perlu dilakukan berbagai cara menghadapinya. Setiap pekerjaan yang tidak sesuai keinginan tidak melanjutkannya dan keluar dari tempat kita pekerjaan itu. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang paling mudah nih. Namun kenyataannya tidak semudah yang kita pikirkan. Di sini saya akan menjelaskan masalahnya gitu kan, yang tadi saya sudah jelaskan 6 poin tersebut. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu nih potensi penghasilan dan jenjang karir kita. Hal yang pertama yang dilihat semua orang dalam mencari pekerjaan itu yang paling utama biasanya adalah besar penghasilan dan jenjang karir ke depannya. Pastinya hal ini sudah kita lihat nih sebelum memasuki perusahaan dan mengambil keputusan menerima pekerjaan tersebut. Namun jika memang dua hal tersebut tidak bisa menjanjikan dan kita merasa menyesal setelah mengambil pekerjaan tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai cara menghadapi pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terbaik adalah selalu mengingatkan potensi dua hal tadi ya, ketika perasaan tersebut memuncul kembali sehingga kita menjadi termotivasi kembali. Kita harus punya motivasi dalam diri kita, apa sih yang akan kita lakukan di pekerjaan tersebut gitu. Nah, yang kedua, mempertimbangkan dan menghitung baik buruknya. Selain dua hal yang menyangkut penghasilan dan karir tadi, pastinya ada beberapa hal lainnya nih yang merupakan kebaikan atau keburukannya yang kita sedang alami jika melakukan pekerjaan tersebut. Sebelum kita lebih menyesali lagi karena salah dan lelah mengambil keputusan dari pekerjaan ini, maka pertimbangkan dulu nih kembali baik buruknya seperti apa. Dan coba kita daftar apa saja keuntungan dan kerugian masing-masing. Setelah itu memperhatikan mana yang lebih banyak nih. Kalau memang kerugian dan keburukan yang kita alami lebih banyak melampaui keuntungannya, mungkin memang sudah saatnya kita mengganti pekerjaan yang baru. Namun jika lebih banyak keuntungannya, ya maka kita harus bernegosiasi dengan hati yang bisa menerima pekerjaan tersebut dengan tulus. Dan yang ketiga, mencari sisi baik dari pekerjaan tersebut. Nah, di sini kita harus bisa menghadapi pekerjaan tidak sesuai bagi kita ya. Juga sudah dilakukan. Ternyata nih dengan mencari sisi baiknya dari pekerjaan tersebut, susahnya memang mencari pekerjaan di tempat yang kita inginkan itu pasti adalah ada baik dan buruknya ya. Ada kalinya kita harus mengalah dengan keadaan dan kenyataan. Dan yang keempat, jadilah sebuah tantangan. Nah, kita sebagai karyawan juga harus mempunyai nih, jika memang pada dasarnya kita benar-benar tidak menyukai pekerjaan tersebut, maka cobalah
kita dijadikan sebuah tantangan tertentunya gitu, atau memberikan reward pada diri kita sendiri. Dengan begitu kita merasa tantangan, maka menjadi lebih termotivasi untuk menyelesaikannya, sehingga cara-cara menghadapi pekerjaan tersebut kita bisa disukai seperti ini gitu kan, bisa sangat ampuh karena kita bisa meluapkan rasa suka tersebut sejenak. Dan yang kelima, cintai pekerjaan dengan membiasakan. Setelah beberapa cara yang menghadapi yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita yang kita lakukan, maka pada akhirnya kita bisa menjadi terbiasa karena mencintai sesuatu pekerjaan yang kita biasakan, terbiasa setiap harinya. Jika pekerjaan yang tidak kita sukai ternyata merupakan pekerjaan bergengsi nih, maka jadikanlah pekerjaan ini sebagai penghargaan atas diri kita sendiri. Karenanya pastinya melalui pekerjaan ini pastinya kita itu akan dipandang lebih tinggi oleh banyak orang. Dan yang terakhir, buat sebagai tambahan ilmu. Sebelum Anda mencari jalan keluar lainnya, cobalah lebih dahulu mencari ilmu dan pekerjaan tersebut yang sebelumnya tidak kita kuasai nih. Siapa tahu dengan sudah mengetahui ilmu-ilmu tersebut, kita ini jadi menyukai pekerjaan tersebut. Hal yang harus kita ingatkan di yang terakhir ini adalah lakukan sebelum memutuskan benar-benar pergi dari pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu buruk tersebut. Kita selalu berusaha dan bersyukur. Dan mungkin video pembelajaran saya kali ini semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya itu saja, sampai bertemu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.